Kembali lagi di Oke Sih, Oke Rengga dan Sepak Bola Indonesia. Hari ini hasil buruk didapat oleh timnas U17 asuhan Coach Nopah. Kita nggak nyangka dan kita tidak mengharapkan hasil tersebut. Skornya 6-0, di luar dugaan sekali. Banyak orang memprediksi kita bakal berhasil memenangkan pertandingan melawan Korea Utara, tapi tidak diduga timnas, sebenarnya bukan timnas sih, Garuda Muda kita dibantai dengan skor telak tanpa bisa membalas sedikit pun. Kalau dilihat dari pertandingannya tadi, sebenarnya Korea Utara itu tidak lebih baik daripada Korea Selatan. Namun Korea Utara memiliki determinasi, memiliki daya juang, memiliki semangat yang kayaknya nggak ada capeknya. Kayak mereka tuh, aku kalau kalah, aku bakal dihukum sama negaraku habis-habisan. Jadi itu memotivasi mereka untuk main kayak nggak ada capeknya. Main bolanya ngejer, lari sana lari sini semua. Jadi kita nggak bisa melakukan banyak hal. Ditambah kita kebobolan cepat lagi. Babak pertama menit keberapa tadi? Menit ke-7 udah gol. Terus pada akhirnya sampai habis babak pertama kita kebobolan 3 gol. Kita mencoba untuk membalas, tapi peluang untuk membalas ada tapi tidak terlalu membahayakan. Di babak kedua, Coach Nopah mencoba merespon dengan melakukan pergantian pemain, mencoba menyerang. Tapi sayang, menit ke-47 kita lagi-lagi kebobolan. Aku sih, buatku ya namanya juga kelompok usia. Ya udah, kalah menang hal biasa. Cuman disayangkan saja kalahnya segini banyak. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk anak-anak muda ini mempersiapkan diri menuju Piala Dunia November di Qatar nanti. Semoga ini bisa jadi bahan evaluasi nantinya. Bener, kalau dari gaya main, secara skill, secara gaya main, Korea Selatan lebih baik ketimbang Korea Utara. Namun tadi kita tuh kayak nggak bisa apa-apa gitu. Terlalu terbuka, di counter attack kayak begitu. Weber juga bagus, tapi ya kayaknya semuanya begitu kebobolan cepat, bingung untuk bangkit dan keluar dari tekanan. Makin tertekan anak-anak. Di babak kedua mencoba memulai menyerang semua segala macam, tapi lagi-lagi kebobolan cepat lagi kita. Itu tuh bikin sulit anak-anak untuk keluar dari tekanan. Tapi ya kita harus mengucapkan terima kasih banyak untuk perjuangan anak-anak muda Garuda Muda U17. Terima kasih banyak Coach Nopah, terima kasih banyak staf pelatih, terima kasih banyak semua yang sudah berjuang di Piala Asia kali ini. Kita bisa lolos Piala Dunia U17. Kita sapu bersih di penyisihan grup. Kita sayangnya gagal di babak 8 besar. Berarti secara prestasi U17 kita Piala Asia lolos penyisihan grup. U23 kita sampai playoff Olimpiade. Timnas senior kita sampai 8 besar. U20 ya yang gagal kemarin ya. Yang gagal U berapa sih kemarin? U20 disayangkan gagal di Piala Asia. Semoga keberhasilan timnas U17, timnas 23, timnas senior di kancah Asia nanti bisa diikutin oleh timnas usia 20. Dan kalau dipikir, pemain-pemain yang ada di timnas U17 ini merupakan pemain-pemain yang bakal jadi cikal bakal pemain di timnas U20 nantinya. Kalau mereka dimainkan terus-menerus, dikumpulin bareng, semoga mereka bisa semakin punya chemistry, makin punya rasa selain chemistry apalagi ya,
saling mengerti lah pokoknya satu sama lain di antara pemain ini, supaya nanti kalau dipanggil lagi mereka jauh bisa lebih kuat, jauh lebih oke lagi. Aku sih berharap di Piala Dunia November nanti harus ada perbaikan hasil dari Piala Dunia ketika ada di Indonesia. Buatku targetnya itu aja. Kita Piala Dunia U17 yang di Indonesia kemarin kita tidak dapat poin satupun ya? Atau ada poin nggak sih kemarin? Waktu Piala Dunia U17 yang di Indonesia kayaknya ada 1 poin ya? Ada pernah draw ya? Pernah draw ya? Atau gagal juga? Nah, aku sih berharapnya di Piala Dunia U17 kali ini prestasinya harus lebih baik dari yang edisi sebelumnya, kayak begitu. Itu aja. Nggak berharap jauh sampai berapa besar semua segala macam. Kita bisa memperbaiki prestasi dari yang kita tuan rumah aja, itu buatku sudah ada progres kayak begitu. Sama semoga Coach Noppa bisa segera mencari pelapis yang sepadan untuk pemain-pemain dia, karena gap antara pemain inti dengan pemain cadangan lumayan jauh. Jadi ketika pemain cadangan dimainkan terlihat lumayan timpang permainan timnas U17 ini. Ya, nggak siapapun pelatihnya, apapun hasilnya, kita harus tetap mendukung Garuda Muda untuk berlaga di Piala Dunia November 2025 di Qatar nanti. Stop menyalahkan, biarkan mereka fokus untuk membenahi diri sebelum menuju Piala Dunia. Jadi pembelajaran. Nggak usah memaki, nggak usah bilang ini tuh, nggak usah bilang ini kesalahan ini, nggak ada kesalahan ini kesalahan itu. Udah biarkan, mudah-mudahan mereka bisa banyak belajar dari pengalaman Piala Asia kali ini. Dan pembahasan selanjutnya buatku yang lumayan menarik adalah, kita semua pada tahu lah, pada nonton itu cuplikan-cuplikan video drawing Liga 4 yang pada akhirnya diulang. Malu sih aku sebenarnya kayak begitu. Kalau memang kalian sudah ada mungkin sudah ada kesepakatan atau apapun itu, mending kompetisi Liga 4 gak usah dibuat lah, udah. Bikin malu. Siapa tuh namanya yang pertama drawing? Mas Desi ya? Terus kemarin kita ditanya ada gangguan kesehatan. Malu lah. Orang di awal kok ngaco. Buka, keluarin, diturunin, dinaikkan, sehat kok. Sakitnya di mana kau? Udah betul kok itu. Bikin lagu aja, Desi. Tenda biru. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada drawing Liga 4. Pegang-pegang. Ngapain tangannya di bawah meja lah. Pada akhirnya diperbaikin. Live streamingnya mati tadi. Ada aja pening. Aku dari awal Liga 4 dibuat, ku bilang gak usah. Ini dia nih. Ngapain di bawah itu, Mas? Katanya nggak sehat tangannya, tapi pas ngangkat naik tuh tinggi. Ngapain sih? Udahlah. Kalau memang tim-tim itu jago, kalau memang tim-tim itu siap, udah mau main di mana aja. Nggak perlu jadi tuan rumah semua segala macam. Udah mainkan aja. Udah aku bilang dari awal aku tidak setuju sama Liga 4 ini. Soalnya belum matang, ngapain lah dibuat kalau belum matang. Kompetisi Liga 4 di mana waktu itu aku nggak ingat, lapangannya isinya lumpur semua. Ngapain dipaksain main kayak gitu coba? Astaga. Ini udah kepilih 64 kan? 64 tim di drawingnya sembarangan aja, asal aja. Alah. Ampun lah aku, ampun. Terus itu kan sampai grup P kalau nggak salah. Kalau grup P itu berarti 16 atau grup 4.
Terus tuh diacak lagi tuh, nggak pakai wilayah, yang dari Papua main ke Jawa semuanya. Tim Liga 2 aja kadang kesulitan dana. Kalau kompetisi tim-timnya tuh jauh-jauh jaraknya. Ini masih kompetisi Liga 4. Selesaikan aja dulu di regional, selesaikan dulu. Udah nanti dari setiap daerah, dari setiap provinsi mewakili berapa gitu. Main di tingkat nasional. Sistemnya home turnamen, tempatnya netral. Jangan karena kalau kayak gini biasanya siapa yang siap jadi tuan rumah, ya dia boleh jadi tuan rumah kayak begitu. Yang penting memfasilitasi semua segala macam. Buatku udah bikin di tempat yang netral kayak begitu. Jadi kita juga bisa menikmatinya, diawasin yang baik, yang bener. Sampai pada akhirnya drawingnya diulang lagi ya. Ya udahlah, diulang. Tapi tadi live streamingnya katanya mati. Aku nggak nonton live streamingnya, tapi dapat kabar bahwasannya di tengah drawing live streamingnya mati. Kenapa sih? Aku penting kali aku kayak gini nih, ya Allah. Udahlah, sesuai aja gitu. Sama inilah buat PSSI juga. Pada akhirnya PSSI harus sangat amat memperhatikan kompetisinya juga kayak begitu. Nggak bisa lah dibiarkan gitu aja. Kita tahu memang saat ini PSSI lagi fokus membenahi timnas kita. Terima kasih banyak. Tapi pada akhirnya harus kompetisi harus diperbaiki lah. Kelompok usia dibikinkan kompetisinya U16 ada EPA, U19 apa 20 gitu juga ada. Itunya aja mulai diperhatikan lagi. Kompetisi putri juga harus dibuat semua segala macam. Nah, kalau mau bikin Liga 4 dipersiapkan dengan baik. Kalau ada tim yang tidak siap untuk ikut, nggak usah diloloskan verifikasi. Jadi tertata dengan baik lah nanti kompetisi kita. Kalau kompetisi kita baik, nanti bakal muncul pemain-pemain baik juga dari kompetisi kita kayak begitu. Ini hanya beberapa pemain saja yang bisa muncul dari kompetisi kita karena emang ya pemainnya punya skill individu bagus kayak begitu. Karena jujur aja kalau bicara kompetisi buatku masih yang seperti dulu aja. Sekarang tambahnya ada VAR semua segala macam gitu aja paling. Sisanya ya sama aja kayak nggak ada kejadian kayak gitu. Terutama itu mencoreng nama PSSI, PT LIB, nggak tahu ya Liga 4 itu yang ngejalanin PT LIB atau enggak. Bikin malu tuh drawing kayak kemarin tuh. Ada aja kok bisa ya. Aku tuh penasaran kayak mana, ngapain kau ngelihat ke bawah? Maksudnya tuh kalau drawing kocok ambil, diambil kertas saya tunjukin. Ini dia gitu. Puter-puter. Taruh di bawah diambil. Ini ngapain? Untung yang keluar gini nama tim-tim Liga Indonesia. Kok keluar putar Manchester United. Apa nggak makin stres kita kalau sempat yang keluar itu? Ampun kita. MU-nya yang bingung. Nggak siap dia. Tiba-tiba main di Liga 4 Indonesia kayak, saya memang lagi bapuk, tapi saya nggak mau ada di kompetisi yang lebih bapuk dari saya. Gitulah kurang lebih. Mudah-mudahan nih Liga 4-nya kan sudah drawing semua segala macam. Jangan ada berita ribut, jangan ada berita pemukulan wasit, jangan ada berita gitu-gitu lagi. Jalanin, selesain kompetisinya baik biar muncul juaranya nanti main di Liga 3 kayak begitulah. Jangan ada itu tuh masalah-masalah lagi, keributan semua segala macam. Biar tahun depan masih ada lagi Liga 4-nya. Karena kalau misalnya nggak berjalan dengan baik, ngapain dibuat kompetisinya? Udahlah, nggak usah dibuat kayak begitu. Mending bikin apa kayak turnamen atau apa gitu aja. Kompetisi Liga 3-nya aja harus jauh lebih baik lagi dari sekarang. Soalnya banyak nggak jelas juga kompetisi kita saat ini. Mudah-mudahan lah ya, kita lihat ya hasil drawingnya sama musim depan kali ya kita lihat. Dan tapi kalau ngomongin kompetisi dan liga di Indonesia, sepertinya Persib Bandung
mungkin saja peluangnya untuk back to back juara besar sekali. Mungkin saja Persib bisa mempertahankan gelar juaranya kali ini, karena pesaing-pesaingnya kemarin Persib memang draw di kandang Borneo, tapi pesaing-pesaingnya juga tidak mendapatkan hasil yang baik juga. Persija ditahan imbang Persebaya, Dewa United ditahan imbang juga kemarin, dan yang mengejutkan itu adalah Malut United yang di awal musim lumayan kurang stabil karena tidak bermain di kandangnya sendiri, sekarang sudah ada di peringkat 4. Ini prestasi untuk Malut United sebagai tim debutan yang baru saja naik ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Mereka saat ini ada di posisi keempat, di bawah Persebaya. Kemungkinan Malut untuk tetap berada di peringkat 4 ada saja selama Persija kemarin mainnya waktu lawan Persebaya, ya aku tuh salah satu orang yang memprediksi Persija bakal juara musim ini. Namun sayangnya ada beberapa kesempatan Persija menyia-nyiakan kesempatan menang, gagal menang kayak begitu. Jadi kepleset aja, sekarang ada di peringkat 5. Pesaing Persib saat ini yang paling dekat adalah Dewa United. Kita lihat lagi, apakah Dewa United berhasil menjaga konsistensi mereka bermain di Liga 1 untuk tetap membuntuti Persib, dengan catatan Persib kepleset atau mendapatkan hasil buruk di sisa pertandingan. Tapi menurutku Persib tidak akan membuang peluang itu. Persib bakal menjaga peluang untuk menjadi juara di sisa kurang lebih 6 pertandingan lagi. Kayaknya Persib kalau 3 kemenangan atau 4 kemenangan berhasil back to back juara Liga 1 musim ini. Setelah siapa ya yang pernah back to back ya? Bali United ya. Bali United pernah back to back. Iya kan? Aku lupa lagi, kayaknya Bali United yang pernah back to back. Dan mudah-mudahan nih kali ini Persib bisa back to back juara. Sudah tinggal sedikit lagi, sudah tinggal di ujung. Jangan sampai melakukan kesalahan, jangan kepleset di setiap pertandingan. Kalau Persib bisa menjaga itu, bisa dipastikan Persib bakal jadi juara di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dewa juga masih punya peluang, tapi kita lihat gimana sisa pertandingan ini buat Dewa. Jadi harapanku terutama untuk timnas U17 segera evaluasi, persiapkan diri untuk Piala Dunia U17 di Qatar nantinya. Terus Persib semoga bisa back to back atau malah disalip oleh Dewa United di peringkat kedua. Dan yang terakhir, buat PSSI, tolong dan sangat tolong perhatikan kompetisi yang ada di bawah naunganmu. Walaupun memang yang ngejalanin, aku nggak tahu ya kalau Liga 4 yang ngejalanin siapa, tapi setauku kompetisi itu yang ngejalanin PT LIB. Nggak tahu kalau Liga 4, Liga 3 itu tidak PT LIB, aku nggak tahu. Tapi yang pasti tolong awasin, tolong perbaikin bagaimana supaya kompetisi kita bisa dinikmatin dengan enak dan bisa menjadi salah satu kompetisi terbaik, nggak usah di Asia, di ASEAN terlebih dahulu. Itu aja pesanku buat PSSI. Ya udah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke sih, bye.